Kalau masih ada yang ragukan kualitas Usman Nurmagomedov, kayaknya setelah pertarungan ini udah nggak ada alasan lagi buat nutup mata. Hari ini di PFL New York, Usman nggak cuma berhasil mempertahankan gelar juara dunia kelas ringan PFL, dia juga seolah ngirim surat terbuka buat seluruh divisi lightweight dunia. Bahkan bukan cuma ke para petarung, tapi langsung ke Dana White dan juga Jake Paul. Dan percayalah, pesannya keras banget. Lawan yang dia hadapi bukan petarung sembarangan loh. Archie Colgan datang dengan status belum pernah kalah. Rekornya masih bersih, penuh rasa percaya diri, dan banyak yang penasaran apakah dia bisa jadi orang pertama yang bikin Usman kesulitan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dari detik pertama, Usman langsung ngambil alih pertandingan. Gak ada masa pemanasan, gak ada saling baca permainan terlalu lama. Dia terus nendang kaki Colgan, masukin tendangan depan ke badan, bikin lawannya nggak pernah benar-benar nyaman berdiri. Semua serangannya rapi, semua serangannya terukur. Yang paling bahaya, dia sama sekali nggak kelihatan buru-buru. Dia kayak lagi ngajarin kelas. Masuk ronde pertama, tekanan Usman makin gila. Colgan mulai kesulitan nebak arah serangan. Dan disitulah momen yang bikin satu arena langsung meledak. Usman tiba-tiba melepas tendangan question mark. Awalnya kelihatan seperti tendangan ke badan. Tapi di detik terakhir, kakinya naik lurus ke kepala. Boom! Tendangan itu langsung menghantam telak. Colgan ambruk ke kanvas. Semua orang langsung berdiri dari kursinya. Meski berhasil bangun, kelihatan jelas keseimbangannya udah nggak sama lagi. Dan Usman mencium kesempatan itu. Dia nggak kasih napas, terus nekan dan maju. Sampai akhirnya sebuah uppercut keras mendarat bersih tepat di dagu Colgan. Kali ini tubuh Colgan benar-benar roboh. Wasit bahkan gak perlu mikir lama untuk nyelesain pertarungan. Cuma satu ronde loh. Usman Nurmagomedov kembali menang KO. Rekornya sekarang resmi menjadi 22 kemenangan tanpa satu pun kekalahan. Bukan cuma menang, tapi menang dengan cara yang bikin semua orang ngomongin dia. Nah, justru bagian paling menarik terjadi setelah pertarungan selesai. Biasanya petarung habis menang bakal teriak minta lawan berikutnya. Ada yang nantang juara, ada yang minta bonus. Ada juga yang promosi dirinya sendiri, tapi Usman beda, dia langsung bicara soal masa depannya. Dan semua orang langsung sadar kalau ini bukan cuma wawancara biasa, kontraknya bersama PFL ternyata sudah selesai. Artinya, mulai hari itu juga Usman resmi menjadi salah satu petarung paling panas di bursa bebas. Target utamanya, ya jelas UFC, organisasi terbesar di dunia yang selama ini selalu dihubung-hubungkan dengan namanya. Tapi yang bikin suasana makin panas adalah kalimat berikutnya. Usman bilang, kalau keputusan berikutnya akan ditentukan oleh uang, sederhana tapi tajam. Lalu dia menyeret nama Jake Paul. Katanya selama ini Jake Paul sering mengkritik Dana White karena dianggap tidak membayar petarung dengan layak. Nah sekarang menurut Usman inilah saatnya Jake Paul membuktikan omongannya sendiri. Kalau memang PFL menganggap petarung adalah aset berharga, kalau memang mereka merasa sistem bayarnya lebih baik, sekarang saatnya mereka menunjukkan itu. Usman bahkan mengingatkan statusnya. Dia bilang dirinya punya rekor 22-0, belum pernah kalah. Juara dunia kelas ringan yang tak terbantahkan. Lalu dia melempar pertanyaan yang bikin semua orang mikir. Menurut kalian, apakah saya pantas mendapatkan bayaran besar? Kalimat itu sebenarnya bukan cuma ditujukan ke Jake Paul. Itu juga sindiran halus ke Dana White. Karena sekarang dua kubu sama-sama berada dalam posisi yang menarik. UFC jelas punya panggung terbesar. Masuk UFC berarti peluang menghadapi nama-nama elit seperti Arman Tsarukyan, Paddy Pimblett, Justin Gaethje, bahkan sang juara kelas ringan akan semakin terbuka. Nama Usman bisa langsung naik ke level global. Tapi di sisi lain, PFL tentu nggak mau kehilangan salah satu aset terbaik yang mereka punya. Apalagi Usman masih muda, belum terkalahkan, dan punya nama belakang Nurmagomedov yang selalu menarik perhatian penggemar MMA. Kalau mereka rela melepas begitu saja, itu jelas kerugian besar. Makanya sekarang bola ada di tangan dua orang, Dana White dan Jake Paul. Siapa yang berani memberikan penawaran terbaik? Siapa yang benar-benar serius ingin memiliki salah satu petarung terbaik dunia saat ini? Yang pasti, setelah penampilan brutal melawan Archie Colgan, nilai jual Usman Nurmagomedov bakal melonjak jauh lebih tinggi. Dia nggak perlu lagi meyakinkan siapapun bahwa dirinya layak tampil di panggung terbesar MMA. Sekarang tinggal menunggu satu pertanyaan besar. Apakah Dana White akhirnya akan membuka pintu UFC untuk Usman Nurmagomedov? Atau justru Jake Paul yang berhasil mempertahankan salah satu bintang terbesar PFL dengan kontrak fantastis? Kalau menurut kalian gimana nih?
Hari ini bukan cuma Usman Nurmagomedov yang bikin heboh PFL New York. Ada satu nama lain yang diam-diam tampil nggak kalah mengerikan. Namanya Amru Magomedov. Kalau kalian ngikutin dunia MMA, nama ini mungkin belum sepopuler Usman. Tapi setelah penampilan yang satu ini, rasanya banyak orang bakal mulai melirik siapa sebenarnya petarung Rusia yang satu ini. Lawan yang dihadapi adalah Angel Alvarez, petarung asal Kuba yang datang dengan harapan bisa menghentikan laju Amru. Tapi begitu bel ronde pertama berbunyi, semua harapan itu perlahan mulai runtuh. Amru langsung menunjukkan kelasnya. Dia nggak asal maju dan nggak asal melempar pukulan. Semua serangannya terukur. Target utamanya jelas, yaitu kaki depan Alvarez. Berkali-kali tendangan rendah menghantam tulang kering lawannya. Setiap Alvarez mencoba mendekat untuk membalas, Amru langsung menyambutnya dengan kombinasi pukulan dan tendangan ke arah tubuh. Benar-benar gak dikasih ruang bernapas. Sempat ada momen pertandingan dihentikan beberapa saat karena tendangan Amru tanpa sengaja mengenai area bawah lawannya. Tapi setelah laga dilanjutkan, intensitas serangannya justru makin gila. Kaki depan Alvarez mulai kelihatan merah, lama-lama membengkak loh. Semakin lama semakin susah dipakai berdiri. Dan disitulah kecerdikan Amru benar-benar terlihat. Dia nggak buru-buru mencari knockout. Dia menghancurkan fondasi lawannya sedikit demi sedikit. Setiap langkah Alvarez dibayar mahal dengan low kick keras. Setiap maju langsung disambut tendangan ke badan. Strateginya sederhana tapi efektifnya luar biasa. Masuk ronde kedua, kondisinya makin parah. Alvarez udah nggak bisa bergerak senyaman sebelumnya. Kecepatan hilang, keseimbangan mulai goyah. Sementara Amru masih tampil tenang seolah baru memulai pertarungan, lalu tibalah momen penentunya. Satu lagi tendangan rendah menghantam kaki depan Alvarez. Petarung Kuba itu akhirnya roboh ke kanvas. Biasanya dalam posisi seperti itu banyak petarung langsung berburu submission. Tapi Amru punya rencana lain. Dia naik ke posisi full mount dan langsung menghujani Alvarez dengan pukulan serta serangan brutal dari atas. Gak ada celah buat kabur, gak ada kesempatan buat bangkit. Melihat Alvarez hanya menerima serangan tanpa mampu memberikan perlawanan berarti, wasit akhirnya memutuskan untuk menghentikan pertandingan. Amru Magomedov resmi menang TKO pada ronde kedua di menit keempat. Yang bikin penampilan ini makin menarik adalah fakta bahwa Amru merupakan rekan latihan Usman Nurmagomedov. Di malam yang sama, Usman juga tampil luar biasa mempertahankan gelarnya, seolah-olah gym mereka lagi benar-benar menunjukkan kualitasnya kepada dunia. Satu tampil sebagai juara, satu lagi mengirim pesan kalau dirinya juga siap naik ke level yang lebih tinggi. Kalau performa seperti ini terus berlanjut, jangan kaget kalau nama Amru Magomedov bakal makin sering muncul dalam pembicaraan para penggemar MMA. Karena malam ini dia bukan cuma menang, dia mendominasi, dia menghancurkan. Dan yang paling penting dia berhasil menunjukkan kalau gelombang baru petarung Rusia masih terus berdatangan. Sekarang pertanyaannya tinggal satu bro. Apakah Amru Magomedov bakal jadi bintang besar berikutnya yang mengikuti jejak para Nurmagomedov dan menguasai panggung MMA dunia? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.